yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi sekarang ini berjalan sangat cepat. Hampir semua bidang mulai memanfaatkan teknologi supaya pekerjaan jadi jauh lebih mudah dan lebih praktis, termasuk bidang kesehatan. Salah satunya adalah layanan konsultasi kesehatan lewat aplikasi. Sekarang, banyak masyarakat mulai mengetahui gejala atau kemungkinan penyakit hanya dengan memasukkan informasi lewat ponsel, lalu sistem akan memberikan analisis atau saran awal. Cukup mudah dan sangat membantu kan? Nah, berhubungan dengan itu, di episode kali ini aku bakal bahas profesi pada bidang kesehatan yang kemungkinan besar akan tergantikan oleh kecerdasan buatan AI di masa depan, yaitu aplikasi konsultasi kesehatan. Tapi tenang aja, aku gak sendirian ya teman-teman. Hari ini aku ditemani oleh Kak Raisa. Halo Kak Raisa. Halo Kak Meisha, gimana nih kabar Kak Raisa hari ini? Alhamdulillah aku baik banget ya. Kak Meisha sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong nih Kak, gimana sih perasaan Kak Raisa diundang ke podcast Sobat Sehat Rata? Tentunya aku senang banget ya karena aku bisa sering ngobrol bareng Kak Meisha dan tentunya buat Sobat Sehat Rata lainnya di rumah. Nah Sobat Sehat, sebelum kita sering-sering lebih jauh bareng Kak Raisa, di sini aku mau ngejelasin kenapa sih teknologi AI bisa saja menggantikan profesi pada bidang kesehatan di masa depan. Jadi, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat pekerjaan di bidang kesehatan jadi lebih cepat dan juga efisien, sehingga teknologi AI dapat membantu pekerjaan para tenaga medis. Ngomong-ngomong, menurut Kak Raisa sendiri nih ya, apa sih yang terjadi sehingga banyak orang-orang membicarakan bahwa teknologi AI akan menggantikan profesi di masa depan khususnya pada bidang kesehatan? Menurut aku sendiri nih benar dari penjelasan yang kata Kak Meisha tadi, yang dimana perkembangan AI yang super cepat membuat teknologi itu sendiri bisa sebanding dengan manusia. Kenapa? Karena menurut aku ya contoh nyatanya itu bisa dilihat dari adanya aplikasi seperti konsultasi kesehatan, layaknya itu kita konsultasi kepada dokter langsung. Nah, kan kita tinggal mengetik apa yang gejala yang kita rasakan, nah lalu dikirim, lalu sistem akan membalas dengan apa sih yang penyakit yang kita alami ini, lalu kita akan diberikan obat yang harus diminum dan juga akan direkomendasikan kapan harus konsultasi secara langsung. Sehingga dengan adanya aplikasi seperti itu ya masyarakat berpikir mungkin kelak di bidang kesehatan akan tergantikan nih karena sudah ada teknologi AI yang lebih canggih dan juga praktis. Wah, ternyata efeknya cukup besar juga ya Kak. Terus Kak, siapa aja sih yang bakal berpotensi paling banyak terdampak oleh aplikasi tersebut? Nah, tentunya yang paling terdampak itu ada dokter dan juga masyarakat ya tentunya. Kenapa? Karena dokternya sendiri itu kan mereka itu jadi kayak kesepian gitu. Kenapa? Karena gak ada pasien yang konsultasi secara langsung dan lebih memilih aplikasi konsultasi kesehatan lewat HP. Lalu masyarakat sendiri akan lebih terbiasa untuk konsultasi lewat handphone karena menurut mereka itu lebih praktis nih. Cukup mengkhawatirkan bagi para dokter ya Kak kalau gitu. Lalu nih Kak, kapan kemungkinan besarnya profesi tertentu di bidang kesehatan mulai tergeser oleh teknologi AI? Kalau kemungkinan tergesernya kapan, itu aku nggak tahu pasti ya. Tapi kalau dilihat sekarang juga itu sudah sedikit tergeser. Kenapa? Karena kami tahu nggak sih alat administrasi yang di rumah sakit besar itu udah banyak banget digunakan. Nah itu tuh kan dari mesin teknologi yang sangat canggih ya. Biasanya kan administrasi itu menggunakan tenaga medis sendiri, siapa pekerjanya kan ada di bidangnya. Nah kalau ini itu sudah mulai tergeserkan karena adanya mesin tersebut yang dimana itu lebih cepat dan juga efisien dalam menginput data-data pasien. Kalau misalnya kemungkinan terbesar kapan sih di bidang kesehatan ini akan bergeser, itu mungkin beberapa tahun ke depan lagi, yang dimana masyarakat sudah lebih paham akan adanya teknologi ini dan juga bisa menyeimbangkan dengan penggunaannya. Ya mungkin saja ya Kak kalau memang perkembangannya sangat cepat. Lalu di mana saja aplikasi konsultasi kesehatan ini paling banyak digunakan? Nah, kalau paling banyak digunakan, tentunya di kota-kota besar ya di negara kita ini, contohnya itu di Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri itu sudah banyak yang menggunakan penggunaan aplikasi ini. Kenapa? Karena kan orang-orang di Jakarta sendiri kan pada sibuk-sibuk ya Kak. Jadi mereka itu lebih memilih untuk, misalnya ada penyakit yang mereka rasakan, jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan aplikasi ini. Dan juga kalau misalnya di negara-negara yang maju, saya ketahui itu ada di negara Jepang, Cina, Singapura, lalu ada Amerika Serikat yang mereka itu sudah menggunakan aplikasi
ini. Lalu di negara sana juga itu sudah menggunakan robot yang membantu mereka dalam menjalani operasi gitu. Jadi penggunaan AI di sana itu sudah cukup sangat-sangat maju. Terutama ada di bidang USG ya, lalu ada kayak yang ronsen gitu, analisis. Nah itu katanya di sana itu sudah cukup akurat. Jadi di negara-negara sana itu sudah banyak sekali digunakan teknologi AI ini karena sangat berpengaruh terutama di bidang kesehatan. Kalau gitu Kak, mengapa aplikasi konsultasi kesehatan berbasis AI ini dianggap lebih praktis dan juga efisien dibandingkan konsultasi langsung dengan dokter? Nah, aplikasi ini tuh bisa dipakai kapan saja, nggak punya jam praktik, dan pasien pun itu bisa kapan saja gitu berkonsultasi pada lewat aplikasi ini. Lalu ini juga bisa menjawab dengan cepat dan menganalisis gejala dalam hitungan detik dan memberikan kemungkinan diagnosis awal sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, bagaimana dampak positif dan negatif aplikasi ini terhadap kehidupan dan bidang kesehatannya sendiri? Tentunya dampak positifnya sendiri yaitu bisa memberikan akses kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat, dan masyarakat itu bisa berkonsultasi kapan saja, di mana saja, membantu kalau misalnya lagi tengah malam lalu ada yang dirasakan oleh kita, lalu kita langsung berkonsultasi pada aplikasi tersebut. Dan dampak negatifnya sendiri itu cukup sangat mengkhawatirkan ya. Jadi dampak negatifnya sendiri itu berpengaruh bagi tenaga medis. Kenapa? Karena tenaga medis itu sendiri akan tergeserkan. Dengan adanya aplikasi ini, tenaga medis akan sedikit tergeserkan dikarenakan masyarakat itu lebih memilih pada aplikasi ini karena ya lebih cepat, lebih efisien. Lalu aplikasi ini juga bisa saja salah mendiagnosa penyakit yang masyarakat alami. Wah, jelas banget ya penjelasan dari Kak Raisa tentang penggunaan aplikasi konsultasi kesehatan ini. Jadi, jelas ya teman-teman, ada sebab dan juga akibatnya penggunaan aplikasi kesehatan ini yang membawa tantangan dari dampak negatifnya. Benar banget, jadi ada dampak positif dan juga negatifnya, itu sangat berpengaruh. Kita jangan hanya fokus pada dampak positifnya saja, tetapi dampak negatifnya juga itu sangat-sangat menjadi tantangan, khususnya bagi kita yang berkonsultasi lewat aplikasi tersebut. Bisa saja aplikasi tersebut salah mendiagnosa apa penyakit yang kita rasakan. Jadi aku saranin sih kita harus tetap ya buat konsultasi langsung ke dokter jika memang penyakit yang dirasakan itu semakin parah. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan sobat sehat tentang penggunaan AI khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih kepada Kak Raisa yang sudah ngobrol bareng kita. Sama-sama, aku senang banget aku karena bisa sharing ngobrol bareng Kamejan dan juga buat sobat sehat Hirata lainnya di rumah. Semoga informasi yang aku bagi ke kalian bisa bermanfaat ya. Baiklah, sampai sini podcast Sobat Sehat Hirata kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan ingat untuk menggunakan AI dengan bijak. Sampai jumpa.